Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya. Hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Sebut saja namanya Dina. Ia sangat pasrah menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Dina sendiri masih berusia 19 tahun. Namun di usianya sekarang, ia sudah resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 45 tahun kawan ayahnya. Ayahnya Dina ini seorang pemabuk berat dan juga tukang judi. Tak ayal utang mereka menumpuk, bahkan rumah yang mereka tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya Dina, tetapi dengan syarat Dina harus menikah dengannya. Setelah acara ijab kabul selesai, Dina diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya Dina yang akan pindah ke rumah Tomo. Dengan jelas Dina pun melihat ayahnya tertawa lepas, merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Setelah berpamitan pada orang tuanya Dina, mereka pun berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Rumah yang megah, bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Di depan rumah sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh, sembari membungkukkan badan. "Dina, ini Mbok Ija. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia," katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dilihat dari rambut putihnya. Pagi harinya Mbok Ija pun mengajak Dina menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana. Hingga di depan suatu pintu, Mbok Ija menyuruh Dina untuk berhenti. Saat itu pintunya dari kayu jati berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang sangat aneh. Dina pun termangu lalu diam. "Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja gak boleh masuk. Bahkan Bu Fani sebagai istri tuanya saja juga gak boleh ngintip, Mbak. Apalagi masuk." Jelas Mbok Ija membuat Dina penasaran. "Emangnya ada apa di dalam sih, Mbok?" Mbok Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Dina lalu mengerutkan kening mencoba ingin tahu. Ia lirik lagi pintu di depannya itu. Tiba-tiba saja pintu itu pun terasa suwung, sampai Dina ini bergidik ngeri. Mbok Ija segera menariknya kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, Dina menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergeret tertiup angin pagi. Dagunya yang lancip, bibirnya agak tebal bawahnya, terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Dina pun menghampirinya dan ngobrol sebentar dengannya. Hingga singkatnya pada malamnya, malam Jumat Kliwon, Dina berada di kamar dan merasakan kerongkongannya telah kering. Ia beranjak dari kasur dan segera di dapur untuk mengambil minum. Di dapur sudah ada Mbok Ija. Saat membuka kulkas, Dina melirik Mbok Ija sedang menata sesuatu di atas nampan. Dina mendekatinya. Ia lihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Buat apa ini, Mbok?" tanya Dina penasaran. "Permintaannya Pak Tomo itu, Mbak." "Kok aneh-aneh gini sih?" Mbok Ija segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Dina pun mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak.
Boija pun berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlalu. Selang beberapa detik engsel pintunya pun bergerak. Dina mendapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk lalu menguncinya. "Gak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkannya. Dina pun menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tomo itu ngapain. Anggap saja gak ada apa-apa." Dina pun hanya mengangguk. Meski penasaran, ia berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Hingga singkat cerita, sudah 3 bulan Dina berada di rumah ini. Tak pernah ia melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Hampir tiap bulan Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya, apa Dina sudah hamil. Hingga suatu hari siklus bulanan Dina pun terhenti. Sebenarnya Dina tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa itu. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin Dina menolaknya. Minggu kedua Mas Tomo pun baru menyadarinya karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan juga beribadah. Hari itu juga Mbak Fani mengajak Dina ke rumah sakit untuk USG memastikan. Dan saat USG dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Seketika Dina pun luluh saat menatap benihnya sendiri di layar USG. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Boija memang selalu naruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Dina melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi melihat pintunya saja nyalinya sudah menciut. Takut akan ada sesuatu yang entah apa. Dina hanya bertanya kepada Boija kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung tapi yang berhasil lahir cuma Dika saja. Hilang gimana sih Mbok? Keguguran gitu tah? Ya udah hilang gitu saja Mbak. Seketika Dina pun mengelus pelan perutnya, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Singkatnya, seusai obrolan itu Dina pun kembali melangkahkan kakinya ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dina mencoba mendekatinya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan perlahan Dina pun mengarahkan kupingnya ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar Dina mendengar suara. Ia tajamkan pendengarannya seperti terdengar suara erangan dan juga desahan di sana. Erangan itu semakin mengeras terdengar, ia juga mendengar suara seperti monyet. Dina semakin mendekatkan telinga sehingga pintunya yang tersentuh tiba-tiba terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuat Dina kaget. Seketika itu pula, kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu ini?" tanyanya dengan nada yang meninggi. Dina pun beringsut mundur dan menundukkan kepala. Aku tidak sengaja, Mas. Jangan sekali-kali lagi kamu pengen tahu di sini ada apa. Itu bukan urusanmu." Dina gemetaran karena selama di rumah itu belum pernah sama sekali Mas Tomo membentaknya. Hingga singkat cerita, kehamilannya Dina sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Semenjak bulan keempat, Dina itu sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya itu. Pagi itu semua orang yang berada di rumah disibukkan dengan acara memasak. Seharian itu pun Mas Tomo berada di dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari. Tapi kali ini tidak. Dina sebenarnya begitu penasaran tapi teringat saat Mas Tomo membentaknya. Kala itu membuat Dina mengurungkan niatnya. "Hari ini emangnya ada acara apa sih Mbak?" tanya Dina kepada Mbak Fani. "Ini buat hajatanmu. Soalnya kan udah 7 bulan kandunganmu." "Hajatan? Gimana ya Mbak? Kok gak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan gak ngerti apa-apa Mbak. Aku kan sudah pernah bilang kalau kamu pengen hidup enak harus nurut sama Mas Tomo," ujarnya dalam nada cukup tinggi. Dina hanya diam membuang muka dari hadapannya. Ia jelas tahu bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh kepada Mas Tomo?
Hanya karena uang mereka rela menjadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tambah besar. Semua dijajar rapi oleh Mbok Ija di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasarannya Dina sudah menghilang. Ia bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat itu. Tiba-tiba kepalanya Dina pun terasa berat. Ia rebahkan badannya di atas kasur hingga terlelap. Dina bermimpi berada di suatu tempat yang sangat luas, dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Dina mengedarkan pandangan mencari tahu di mana ia berada. Tak ada siapapun yang bisa ditanyai. Setibanya Dina mendengar suara gemeresak daun di samping. Ia lalu beranikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia sibahkan dedaunan yang menjulur panjang, Dina terperanjak kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya juga sedikit lebih ke botak. Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia lalu mengulurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutku. Jangan! Dina mencoba melepaskan tangan itu dari perutnya, tetapi tak bisa, bahkan genggamannya pun semakin erat ke pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar berbelit-belit ke tubuh Dina hingga ia tak bisa bergerak lagi. Dina menangis jadi-jadinya sambil terus berteriak, "Tolong! Tolong!" Sepertinya semua pun menjadi sia-sia, karena tak ada seorang pun yang ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perut Dina, kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjang dan kasarnya. Dina merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas. Rasa sakit itu semakin menjalar. Dina juga tak kuat lagi berdiri. Tubuhnya sudah sangat lemas, tapi makhluk itu tetap menjilat perutnya. Dina merasakan perutnya kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, Dina pun lalu meliriknya ke bawah. Ia menengadah, mulutnya penuh dengan darah kental, kehitaman yang kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafas Dina pun tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa, kemudian menjadi gelap. Dina tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat dia pun meraba perutnya. "Hah? Tidak, perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, Mas." Seketika Mas Tomo pun masuk ke kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di samping Dina. "Kenapa?" tanyanya. Sambil menangis, Dina pun menarik tangan Mas Tomo ke arah perutnya. "Anakmu hilang, Mas. Anak kita, Mas." Dina lalu terisak memandangnya, tetapi dia malah tersenyum bahagia. "Kamu kok malah senang sih, Mas?" "Sudah, tenang saja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek," jawabnya dengan enteng. Tanpa Dina ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya, tanpa peduli Dina yang sangat terpukul. Paginya mereka pun berangkat ke rumah sakit. Saat di USG oleh dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat, tetapi tiba-tiba hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahim Dina. Bahkan dinding rahimnya pun bersih. Tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter lalu menanyakan apakah Dina merasakan sakit atau apa sebelumnya. Namun saat hendak menceritakan mimpinya, Mbak Fani menyela pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Dina bilang perutnya sakit yang luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi dok," katanya sambil mencubit paha Dina. Dina hanya menelan ludah kemudian mengiyakannya. Dokter itu pun hanya mengangguk kemudian menuliskan sebuah resep obat. Setelahnya mereka pun keluar pergi ke rumahnya. Hari-hari Dina lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ia idam-idamkan. Malam ini Dina pun duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Saat pandangannya menatap lurus pohon mangga di depan, Dina melihat siluet bayangan seseorang. Kemudian perlahan dia pun menunjukkan wajahnya. Sambil terus menatap Dina dengan senyuman yang menyeringai. Hingga saat sorot lampu mengenainya, Dina pun melihat sosok monyet dengan gigi taring yang sangat panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tak rata seperti habis dicukur asal-asalan. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang.
Setibanya Dina pun teringat mimpi malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu berkali-kali. Dina menelan ludah. Dengan hati-hati Dina pun melirik sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tak ada apa-apa. Dina pun lalu menghela nafas dengan lega. Ngintip apa? Hah? Dina kaget memegang dada. Tanpa ia sadari, ternyata ada Mbak Fani yang sudah berada di depannya. Mbak, aku kok kayak lihat monyet tapi aneh ya mbak. Mengerikan gitu loh mbak, kata Dina sambil bergidik dengan ngeri. Emang mencari kamu, soalnya sudah hafal baumu, jawabnya dengan enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya? Tanya Dina dengan kebingungan. Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan ke monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya sudah sampai 7 bulan, gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Hah? Apa? Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, yaitu wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi. Dina pun menutup mulutnya tak percaya. Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu buat melayani monyet itu mbak? Mbak Fani pun mengangguk. Loh, tapi Dika? Mbak Fani pun menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai dengan rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan hingga memasuki kandungan ke-7 bulan. Mas Tomo pun berkhianat kepadanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal. Karena telah jatuh cinta kepada Mbak Fani, Mbak Tini pun marah luar biasa hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak Dika, aku ya hamil lagi 3 kali. 3-tiganya dibuat tumbal. Jadi kamu nyuruh Mas Tomo nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku. Ia pun menggeleng kemudian mengangguk. Dina tak mengerti maksudnya. Aslinya aku ya ogah berbagi suami, tapi umurku sudah 37. Aku sudah gak subur lagi. Jadi dokter udah menyatakan kalau aku gak bisa hamil lagi. Ya Allah mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini mbak? Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku juga tidak tahu Din. Aslinya aku sudah capek, tapi aku ya gak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo, hidupku enak, semuanya keturutan. Sudahlah, dijalani saja. Kita juga kan udah terlanjur nyebur gak bisa naik. Mereka pun saling pandang dan saling berpelukan meratapi nasib mereka berdua. Hingga singkat cerita 6 bulan sejak kehilangan anak pertama, Dina akhirnya bisa hamil kembali. Kali ini ia tak sebahagia dulu lagi, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya. Bahkan Dina berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa Mas Tomo pun bahagia mendengarnya, tapi tidak dengan dirinya. Dina memutar otak kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengan dirinya, agar dia tak rela menumbalkan anaknya nanti. Dina membuat dirinya yang selama ini cuek membalikan semua fakta yang ada. Ia tumbahkan seluruh perhatiannya kepada Mas Tomo. Apapun yang Dina lakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadanya. Mbak Fani pun mulai curiga dan tak suka. Ia sering memergoki Dina bercanda dan bermanja-manja kepada Mas Tomo. Dina pun tak peduli, yang ia mau hanya satu, yaitu menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Dina memohon kepadanya. Ia terlihat mulai bimbang mengingat beberapa bulan ini Dina perhatian dengannya. Sayup-sayup Dina mendengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba tercium bau apek dan amis yang menyeruak di sekitar. Dina pun tercekat diam tak berkedip. Mas Tomo pun lalu mengikuti arah pandangannya Dina, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu. Mas Tomo terlihat begitu tegang. Bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk dan ia pun pergi begitu saja. Dia bicara apa itu mas? Tanya Dina seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu mau menumbalkan bayimu.
Terus gimana mas? Kamu gak pingin punya anak dariku? Lihat saja besok. Aku sendiri bingung, katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Esoknya saat Dina membantu Mbok Ija di dapur, ia mendengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada meninggi. Kemudian terdengar suara yang pecah. Mbok Ija lalu menatap Dina seakan bertanya. Dina pun hanya mengedikan bahu. Segera Dina ikuti Mbok Ija ke ruang tamu. Dina melihat Mas Tomo duduk di sofa sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihat Dina dengan segera ia pun menyambar rambut dan juga menjambaknya. Ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini sih? Dina pun meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepaskan rambutnya. Mas Tomo hanya diam memandang mereka. Aku salah apa mbak? Tanya Dina sambil terus menahan kesakitan. Gara-gara kamu buat Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaannya Mas Tomo jadi kacau. Monyet itu gak mau main. Dia bakal menghabiskan bersih harta kita kalau gak nurut sama dia. Jawabnya dengan berapi-api. Mas Tomo berdiri kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia pun melepaskannya. Dina lega sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini. Jawabnya dengan lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan dari suaminya. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai lemas. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan yang kosong. Mas Tomo pun tak memedulikannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Mbok Ija segera mendekati mereka, meraih Mbak Fani untuk berdiri kemudian mendudukannya di sofa. Maafin mbak, aku cuma ingin nyelamatin bayiku. Gak ada maksud lain mbak, kata Dina sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya salah itu ya Mas Tomo. Kalau gak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu, gak bakal panjang gini. Kita ini cuma korban. Mbok Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani dengan meninggalkan mereka berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini mbak. Aku gak pengen ngerusak hubunganmu sama Mas Tomo. Jangan, aku masih butuh kamu. Tapi aku udah gak mau hidup kayak gini, jadi budak nafsu. Terus anakku dibuang, makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri, tak cari kerjaan sendiri, meski dikit, yang penting halal. Jawab Dina skenanya. Mbak Fani pun berdiri kemudian dengan segera menamparku. Dina merasakan darah mengalir di ujung bibirku. Terus, gak kamu pikirkan nasibku? Nasibnya Mas Tomo? Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Lah kan suruh nikah lagi loh mbak. Gampang kan? Jawab Dina sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dina sudah muak dengan semuanya. Meski tak dapat dipungkiri ia di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. Akan tetapi semuanya tak menjamin kebahagiaan. Dina sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaannya sendiri. Malam ini Dina pun tidur di rumah orang tuanya dengan perasaan yang gelisah. Entah apa yang terjadi, tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin ia sudah terbiasa di rumah Mas Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumah orang tuanya hanya ada kipas kecil di atas meja. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur? Gerah banget bu, jawab Dina sembari terus mengibaskan daster. Orang kalau hamil besar ya emang gitu. Apa kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya Dina menjawab. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamar. Kamu kan udah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil. Bahkan udah kedua kalinya lagi. Jelas kan kalau kamu mulai ada rasa meski sedikit. Tiba-tiba perutnya terasa panas dan kaku. Dina berusaha menahannya tapi tetap terasa. Aduh bu,
Perutku panas, Bu. Aduh. Seketika itu ibu pun menjadi panik. Bu, sumpah Bu, makin panas ini. Dina terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia pun berlari ke dapur mengambil air es dan kain. Segera ia menyibak dasternya Dina dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba Dina melihat di luar jendela monyet itu melihatnya dengan tatapan yang dendam. Dina pun terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menariknya, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Ah, itu Bu, monyet itu di situ. Dina menunjuk jendela sambil terus meracau sedikit. Ibu pun menoleh sambil celingukan. Ia mengedarkan pandangan. Mana sih nak? Ibu gak lihat apa-apa loh. Gigi taringnya yang panjang seolah-olah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tetap saja tak bisa. Dengan segera ibu pun mengusap perutnya Dina lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Dina melihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan juga kesakitan. Tubuhnya melemah, ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit terasa panas di perutnya sudah mulai menghilang, dan monyet itu pun sudah tidak ada. Segera Dina peluk erat tubuh ibunya sembari menangis di pundaknya. Dina sangat bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada di dalam perutnya. Namun satu hal yang mengganjal, bagaimana dengan nasib Mas Tomo? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamar, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Dina tak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan juga kejayaan. Ia duduk bersila di depan tambah besar dengan berbagai bunga dan juga jajanan pasar, serta kemenyan dan lilin yang telah ia nyalakan. Saat itu asap putih pun mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang sangat cantik. Tidak seperti malam saat Dina dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip, hidung bangir dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat panjang dan baunya begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo pun tersenyum nakal, inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud Doro Putri, katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu seharusnya mengerti kalau aku gak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Dina sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongi aku, ha? Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah menjadi amis dan apak khas binatang buas. Ia terduduk lemas hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tak beraturan. Tangan lembut Doro Putri pun berubah menjadi panjang, keriput dan juga begitu kasar. Kuku-kukunya bergemelatak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadarannya. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo pun tersenyum bahagia, jelas di dalam pikirannya Doro Putri pasti sudah berhasil mengambil janin dari Dina. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya saat itu. Ia berdiri melangkah untuk membukakan pintu. Ditemukannya Mbok Ija di sana dengan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Anu Pak, itu Mas Dika, katanya dengan terbata-bata. Segera Mbok Ija pun melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang sedang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang sudah kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo lalu melangkah mendekati keduanya. Ia pun memegang tangan Dika anaknya, memastikan nadi di pergelangan tangannya, yang saat itu tak bergerak sedikit pun. Jantung Tomo serasa berhenti mendetak.
Ia tak percaya bahwa anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani pun memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Gara-gara kamu mas semua ini, puas kamu bunuh anakmu sendiri. Tomo pun menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kesalahannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Dina yang sedang di dapur bersama ibu. Dia dikejutkan oleh kedatangan Mbok Ija yang menangis terseduh-seduh. Mbok, ada apa Mbok? Mbok Ija tetap tenggelam dalam tangisannya. Sambil terisak, ia pun menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Mbok Ija sangat terpukul karena sejak kecil, dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tak wajar. Udah tahu kan Mbok, rasanya kehilangan anak. Mbok Ija lalu mengangguk mengiyakan. Ia memeluk Dina dengan penuh kesedihan yang larut dalam tangis. Terus sekarang gimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu? Kayaknya Pak Tomo juga shock Mbak. Orangnya begitu menyesal. Ya sudah, semoga saja segera sadar. Timbal ibu menutup perbincangan mereka. Hingga sebulan setelah kematian Dika, Tomo pun baru datang menemui Dina. Saat di depan rumah Dina melihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. Udah, cukup. Kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-kesini lagi ya. Bentak ayah pada Tomo berapi-api. Justru aku kesini ini mau pamit sama anak istriku, Pak. Jawab Tomo tak kalah emosi. Dina yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera ia pun menemui Mas Tomo di ruang tamu. Pamit mau kemana emangnya? Mas Tomo menolehkan pandangannya pada Dina. Seketika ia pun langsung meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. Aku titip anakku ya. Tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam. Dina mengernyitkan dahi mendengar ucapan dari Tomo. Katamu gak ada cara buat mengakhirinya. Ia tersenyum. Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam. Setelahnya ia meminta maaf pada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinangan air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anakku kelak. Dina menjadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tapi tepat tengah malam, Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti tapi sang monyet Doro Putri yang belum juga datang. Di rumah Dina merasa gelisah. Entah tiba-tiba kenapa pikirannya kepada Mas Tomo. Padahal ia tak pernah sekalipun mencintainya. Dina seperti merasa takut akan sesuatu. Memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Singkatnya di dalam kamar pribadinya. Saat itu Tomo pun terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu panggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku sudah dapat Dika? Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo pun berkata, Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Sang monyet pun tertawa. Hahaha, kamu sudah yakin sampai di sini saja? Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo pun sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet.
Mendekatlah, ucap sang monyet. Segera Tomo pun berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri pun memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya menampakkan wujud aslinya. Tangan yang memegang kepalanya ketika memanjang. Demikian pula dengan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar dan taring yang runcing memanjang, seakan-akan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. Tomo, mulai detik ini, aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku. Ucap sosok monyet dengan jelas dan lugas dan menyeramkan. Seketika kepalanya pun seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan, semuanya mati rasa. Ia pun terus berteriak dan meronta sekuat tenaga, merasakan sakit itu. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk, tubuhnya melemah. Jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas selalu dipompa ke atas, seakan panas menjalari seluruh tubuhnya. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut. Sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya pun tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang sangat teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semuanya sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan kini seluruh isinya disedot dengan paksa oleh sosok monyet itu. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh sangat mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Dan pada keesokan harinya, Dina yang sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Dina melihat keadaan Mbak Fanny yang masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa kepadanya. Namun ia hanya diam saja menatap ke depan dengan tatapan yang kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja apa yang dialami oleh Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan dua orang yang dicintainya. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa dan untuk apa. Takkan ada lagi semangat baginya. Hingga singkatnya setelah pemakaman dilakukan, setelah kutukan-kutukan itu telah hilang, kini Fanny pun hidup dalam kesepian. Dia nampak sering melamun di rumahnya. Dia hanya ditemani oleh Mbok Ija dan juga para sesuruh-sesuruhannya. Dia yang semakin stres, dia pun tidak mau makan. Hingga puncaknya pada suatu hari, Fanny pun menderita sakit. Tak lama kemudian dia pun dibawa ke rumah sakit. Tapi saat itu, nyawa Fanny juga sudah tidak tertolong. Hingga telah hancurlah keluarga dari Pak Tomo dan Fanny. Setelah kehilangan kematian dari anaknya, suaminya, dan kini Fanny pun menyusul mereka berdua. Sementara di sisi lain dari Dina, kini anaknya pun telah lahir. Anaknya lahir dengan kondisi yang sangat sehat. Anaknya laki-laki dengan wajah yang tampan. Dina pun sekarang berusaha melupakan semua kejadian di masa lalu itu. Dia pun fokus mengurus anaknya itu bersama dengan kedua orang tuanya. Dan dia menjalani hidup lebih bahagia daripada sebelumnya. Cerita pun selesai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya. Akhir kata dari Kang Restu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. See you.